Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Naparo parang niku kita nati mane takataci nantanji biaru sana patika sanya nanya sadu kami jaya di. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, romani, dan juga para adik-adik sekalian yang saya hormati. Kembali pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini melakukan penghormatan kepada Wiratana, melakukan puja, mengucapkan perintah, dan juga melaksanakan pelatihan pikiran. Tindakan-tindakan yang baik seperti ini telah Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu bersiap diri menyimak, mendengarkan uraian dhamma yang disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, seperti kita ketahui bersama, manusia dilahirkan di dunia ini membawa kecenderungan, sifat, karakter masing-masing individu. Setiap individu memiliki kecenderungan yang baik, ada juga kecenderungan yang sifat tidak baik. Ada yang sifat baiknya dominan, sifat yang tidak baiknya sedikit. Ada juga orang yang sebaliknya memiliki pembawaan tabiat yang tidak baik, yang begitu dominan, tetapi juga memiliki sisi baiknya. Secara umum, kita memahami manusia bisa dilihat dari aspek pribadi atau aspek individu. Kita yang hadir di sini mengenal Dhamma, mempelajari Dhamma, dan berusaha dengan gigih untuk melaksanakan Dhamma ajaran Sang Buddha. Salah satu aspek Dhamma mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi seseorang yang luhur, menjadi seseorang manusia yang beradab, seseorang manusia yang baik, memiliki sikap yang baik. Manusia secara individu dituntut, dilatih, diajarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Di dalam Dhamma, kita mengetahui ada yang namanya ajaran berdharma, ajaran ulas asih, ajaran mengenai kepedulian, sikap-sikap dan sifat luhur yang mesti kita kembangkan. Selanjutnya, seorang anak muda berlatih kemoralan atau yang kita kenal sebagai latihan sila. Sila yang paling mendasar adalah
Pancasila. Ada juga umat yang meningkatkan latihannya menjadi 8 sila, atau ada yang juga melatih diri menjadi seorang samandera 10 sila, dan juga menjadi seorang biku 227 sila. Sila membentuk karakter seseorang menjadi baik, menahan diri, berlatih, bertekad untuk tidak menghilangkan hidup satu makhluk, bertekad melatih diri untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, berarti itu tidak asusila, berarti itu tidak berbicara yang tidak benar, juga berarti itu tidak meminum atau mengkonsumsi sesuatu yang menghilangkan kesadaran. Inilah 5 latihan dasar yang mesti umat Buddha kembangkan. Latihan selanjutnya adalah mengenai latihan pikiran. Latihan yang dikatakan yang cukup tinggi, karena ini berkaitan dengan yang ada di dalam batin pikiran masing-masing. Memperkokoh pikirannya, melepas, menghilangkan pikiran-pikiran buruk, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Inilah aspek manusia dilihat dari sisi secara pribadi atau individu. Aspek berikutnya adalah manusia dituntut untuk berperan atau memiliki tugas, tanggung jawab, peranan, kontribusi terhadap masyarakat, lingkungan, bermasyarakat, hidup berbaur, bersosialisasi. Bergaul atau berbaur merupakan suatu aktivitas yang membentuk suatu hubungan. Umat Buddha diajarkan oleh Guru Agung Buddha tidak hanya mengenai pembinaan ke dalam dirinya sendiri. Itu memang harus, itu wajib. Tetapi ada sisi lain yang diajarkan Sang Buddha, baik itu kepada para berumah tangga, upasaka, upacika, ataupun kepada para bajika. Sedikit pengetahuan mengenai kehidupan pembajika yang berkaitan dengan aspek bermasyarakat. Guru Agung Buddha juga mengajarkan kepada kami, para biku, untuk melakukan tugas membina, memberikan wejangan, nasihat kepada para berumah tangga. Para berumah tangga melakukan kewajiban tugasnya yang luhur yang baik, menyokong para bante. Ini merupakan aspek sosial dari kehidupan para biku sangga. Kehidupan sosial untuk berumah tangga jauh lebih luas, jauh lebih banyak yang mesti dilakukan. Di Sigalwada Sutta, nasihat Guru Agung Buddha kepada seorang pemuda Sigalaka yang memuja berbagai arah. Sang Buddha menasihati dan menerjemahkan dengan penghormatan kepada berbagai kelompok masyarakat. Ada yang namanya penghormatan kepada para guru, penghormatan kepada kedua orang tuanya, penghormatan kepada sesama rekan, sahabat, bahkan kepada bawahan, orang yang tidak beruntung juga. Seorang individu manusia dituntut untuk menghormati dan saling menghargai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hubungan yang erat di masyarakat menciptakan suatu
keselarasan hubungan yang harmonis. Hubungan yang baik, hubungan yang rukun, hubungan yang harmonis bisa diperoleh melalui dua pihak yang saling menjaga. Dalam dhamma kita memahami satu hubungan itu bukan hanya bersifat satu arah, tetapi hubungan yang saling mendukung, hubungan timbal balik. Dengan demikian, keniscayaan hidup yang harmonis di tengah masyarakat akan diperoleh. Terkadang kalau kita perhatikan, tidak sedikit di tengah masyarakat kita menjumpai berbagai perselisihan, berbagai pertengkaran, pergesekan antar kelompok maupun individu dengan individu yang lainnya. Bukan saja terhadap orang lain, bahkan di keluarga dekat sendiri saja tidak sedikit kita mendengar suatu pertengkaran, suatu perselisihan yang mengakibatkan hidup menjadi tidak rukun. Ini butuhkan satu dasar, panduan, acuan yang menjadi tuntunan seorang anak muda untuk bersosialisasi. Jika tidak, seseorang akan terjerumus kepada pergaulan yang bebas yang erat kaitannya dengan kesenangan duniawi. Pergaulan yang demikian akan membawa kehancuran. Sebaliknya, dengan acuan yang benar, tuntunan yang tepat akan menuntun hidup seseorang itu ke arah pembebasan yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika mau kita cermati, satu perselisihan, pertengkaran, percekcokan, kita anggota Nikaya Sang Buddha menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Ini patut kita ketahui bersama. Pertama, adanya suatu sikap marah, kode, tidak senang. Orang yang memiliki kecenderungan sifat seperti ini sangat sulit untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis. Mengapa? Karena saat orang ini bermasyarakat, berkumpul, berbaur, yang dominan, yang menonjol adalah sifat marahnya. Tentu orang lain tidak nyaman berada di dekat orang yang demikian. Kemarahan yang tidak bisa dikendalikan dengan baik menjadi bencana. Bukan saja di kehidupan keluarganya sendiri. Di rumah, seorang yang memiliki sikap seperti ini, tentu anggota keluarga yang tinggal di rumah tidak merasa nyaman. Suasananya tidak teduh, tidak baik. Apalagi orang tersebut berbaur di tengah masyarakat, tentu akan sangat sulit dan akan merugikan dirinya sendiri. Penyebab yang kedua adalah merendahkan orang lain. Orang yang merasa tinggi hati, merasa dirinya superior, lebih hebat dari orang lain. Tidak sedikit kita jumpai, entah itu di keluarga ataupun di satu organisasi
Tapi ada orang yang memiliki sikap seperti ini. Kalau memang orang itu sudah memiliki suatu pengetahuan yang memadai, secara intelektual, dia pintar, sesungguhnya tidak patut dia memiliki sikap seperti ini. Menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah ini sebab kedua. Dan sikap yang sesungguhnya sangat buruk sekali. Yang pada dasarnya tiap-tiap orang itu butuh yang namanya dihormati, butuh yang namanya dihargai, butuh yang namanya toleransi. Bukan menjadi dominan, bukan menjadi tinggi hati. Yang ketiga adalah iri hati dan kikir. Ya, iri hati. Tidak senang melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah atau menderita. Ini juga sikap yang tidak baik. Sesungguhnya orang yang bisa turut berbahagia atas kesuksesan orang lain itu merupakan orang yang luhur. Merasa empati atau simpati terhadap kesulitan atau penderitaan orang lain. Itu sikapnya benar. Selanjutnya adalah orang yang memiliki niat yang jahat, ingin merugikan orang lain. Padahal kita tahu manusia itu butuh teman, butuh yang namanya bergaul, berkelompok, bermasyarakat. Tetapi orang tersebut dia punya niat yang tidak baik. Ya tentu dengan dasar pemikiran yang tidak baik yang merugikan orang lain. Nah ini tentu tidak menjadi hubungannya itu berlangsung lama. Yang tadinya harmonis karena ada yang punya niat yang jahat, akhirnya lama-lama menjadi bubar, tidak rukun lagi. Inilah ada beberapa penyebabnya. Dan selanjutnya adalah orang yang licik. Ya. Licik ya, pikiran yang licik. Ya. Maunya menang sendiri. Keuntungan manfaat buat dirinya sendiri. Orang lain masa bodoh. Pokoknya seseorang itu untung, senang, bahagia, mendapatkan apa yang dia peroleh, sudah bahagialah dia. Tetapi temannya dirugikan. Nah ini salah satu pemikiran yang licik yang tentu sangat bahaya sekali. Kalau seseorang yang sikap seperti ini, pasti dia akan dijauhi di masyarakat, dijauhi oleh teman-temannya. Selanjutnya ada yang dinamakan sebagai memiliki pandangan yang salah. Ya. Pokoknya apa yang menurut dia benar, semua orang harus ikuti. Belum tentu padahal pandangan dia itu benar sepenuhnya. Dan juga dia melekat kuat terhadap pandangan tersebut. Nah ini juga tidak bisa. Ya. Tidak bisa hidup bersosialisasi. Karena bagaimanapun juga hidup bermasyarakat, setiap orang punya kemampuan, punya pemikirannya juga, punya pandangan juga. Pasti kita dengarkan. Ini khususnya untuk seorang pemimpin kelompok di tengah masyarakat ataupun berorganisasi. Andai kata pemimpin dia punya sifat yang tadi disebutkan, tentu tidak akan bisa berjalan. Dan anggotanya juga akan sulit mau mendengarkan. Nah inilah Bapak Ibu, penyebab kerusakan
perselisihan, permusuhan yang terdapat di tengah masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudari, hendaknya sebagai anak muda melatih dirinya untuk menjadi sahabat baik untuk orang lain dan juga bersahabat dengan orang lain. Sahabat yang baik memiliki ciri-ciri orangnya suka membantu, bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, menuntun ke jalan yang benar, dan senang dan susah bersama. Beberapa ciri menjadi seorang sahabat yang baik mesti dimiliki tiap-tiap orang sebelum dia terjun ke tengah masyarakat. Andai kata seseorang belum siap secara pikiran, mental maupun sikapnya, sikap-sikap yang buruk yang dimiliki, dan tiba-tiba dia terjun berbaur di tengah masyarakat, itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Dhamma Ajaran Sang Buddha mengajarkan kita semua untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Penerapan bergaulan Buddhis di tengah masyarakat sesungguhnya memiliki manfaat, kontribusi di tengah masyarakat. Peranannya yang pertama adalah menjadi cerminan. Orang tersebut merupakan orang yang baik. Orang yang merasakan dhamma di kehidupan sehari-hari, setelah dia berbaur terjun ke masyarakat, dia akan dikenal sebagai orang yang baik. Dan juga menjadi jembatan atau perantara hidup sejahtera dan bahagia buat orang tersebut. Mengapa? Karena dia bisa diterima di tengah masyarakat. Orang-orang mau membantu umat Buddha yang baik itu. Orang itu kenal, tahu, si A, si B, si C itu orang yang baik. Sehingga kebahagiaan duniawi, kesejahteraan hidup bisa diperoleh. Selanjutnya, kontribusinya adalah sebagai pengembangan kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena dengan bergaul sesama orang-orang baik akan membantu, saling menasihati, memberikan dukungan, dorongan untuk tumbuh kebijaksanaannya. Ya, secara pribadi orang bisa mengembangkan kebijaksanaannya. Tapi dengan adanya satu kelompok yang rukun, yang harmonis, yang baik, kebijaksanaan itu bisa terkondisi. Selanjutnya adalah fungsi sebagai perintis atau jalan latihan, jalan mulia berluas 8. Ini juga apa? Ini juga ada peranan yang namanya sahabat-sahabat yang baik. Suhadamita atau kalyanamita. Coba dibayangkan, seseorang itu bergaul di tengah masyarakat yang tidak baik, penuh dengan pertengkaran, percekcokan, perselisihan. Tentu akan sulit. Ya, sulit sekali untuk melatih dhamma. Dan juga Sang Buddha memberikan perumpamaan. Jika seseorang bergaul dengan orang yang tidak baik, diumpamakan seperti ikan yang busuk dibungkus dengan rumput kusa. Apa yang terjadi dengan rumput kusa ini akan juga tercemar oleh aroma busuk
dari ikan yang busuk ini. Nah, inilah perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik. Diri orang tersebut yang tadinya baik menjadi tercemar juga, ikut. Kenapa? Karena yang namanya pertemanan itu saling mempengaruhi, saling mendukung, saling mendorong. Itulah pentingnya namanya pergaulan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Seseorang bergaul dengan orang yang baik diumpamakan seperti bubuk tagara yang dibungkus dengan daun. Apa yang terjadi? Daun tersebut menjadi wangi. Begitulah seseorang yang bergaul dengan orang yang luhur, orang yang bijaksana, orang yang baik. Dia juga akan terpengaruh baik. Inilah hukumnya, hukum dari bergaul, berbaur. Ada interaksi, ada pengaruh. Inilah Bapak Ibu yang perlu diketahui. Dan juga di tengah pergaulan, hal-hal yang baik yang belum tumbuh akan tumbuh. Hal-hal buruk yang sudah dilakukan akan dikurangi. Sebaliknya, bergaul di tengah yang tidak baik, hal-hal baik yang sudah dilakukan akan berkurang. Hal-hal buruk yang belum dilakukan akan muncul. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, pentingnya suatu pergaulan yang baik. Di banyak literatur kitab suci agama Buddha, banyak sekali Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita semua. Penekanan yang begitu banyak mengenai yang namanya suatu hubungan ini. Setelah hubungan itu bisa terjalin dengan baik, satu kelompok masyarakat berkumpul dengan rukun harusnya dijaga. Bagaimana menjaga suatu kelompok yang rukun? Sang Buddha memberikan nasihat. Ada yang namanya sangga watu. Ini kondisi yang mendukung, menjaga, mengharmoniskan, mengeratkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Bapak Ibu sudah mengetahui, akhir-akhir ini kita di Indonesia dihadapkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sudah membaca berbagai berita yang isinya ingin memecah belah, yang ingin membuat pertengkaran. Yang tadinya suatu bangsa, suatu kelompok masyarakat hidup rukun, tapi adanya suatu kepentingan yang tidak baik memprovokasi agar kita semua ini yang tadinya rukun menjadi terpecah belah. Bapak Ibu, saudara-saudari, mesti hati-hati, mesti disadari. Jangan sampai kita sebagai umat Buddha terpengaruh oleh hal demikian. Bagaimana kita sebagai seorang umat Buddha? Sikapnya bagaimana? Pertama, Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua. Pelaksanaan dana. Sangga waktu pertama adalah dana. Berdharma, murah hati, ringan tangan, membantu orang lain, merelakan sesuatu yang dimiliki untuk keberlangsungan, kerukunan hubungan masyarakat. Siapa yang tidak senang apabila punya teman yang penuh dengan kedermawanan, senang membantu temannya yang sedang susah, temannya sedang membutuhkan sesuatu, dia begitu senangnya ingin membantu. Tentu tindakan yang demikian
membuat satu ikatan yang sangat erat sekali, harmonis. Orang yang dibantu temannya juga sangat senang sekali dan akan selalu ingat jasa baik yang dilakukan. Tidak mungkin seseorang itu dibantu melupakan orang yang membantunya. Kalau orang tersebut memiliki sikap seperti itu namanya orang yang tidak tahu diri. Sudah dibantu, malah dilupakan. Apalagi baliknya dimarah-marahin. Ya kan udah dibantu, dimarah-marahin lagi. Dibantu, diomel-omelin. Nah, gitu kan. Itu teman seperti apa itu ya? Nah, jangan seperti itu. Jadi sebenarnya Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita. Lupakanlah sikap-sikap yang tidak baik kepada kita. Tetapi selalu ingat jasa baik orang lain kepada kita. Kita mesti ingat. Kalau bisa kita membalas jasa baik kepada orang lain, kita balas. Kalau tidak, ya paling tidak kita memasarkan pikiran yang baik kepada orang tersebut. Itu namanya pemuda yang baik. Teman yang baik. Ini sikap yang pertama. Tindakan belah hati. Dana bukan hanya sekedar yang memberi saja, tapi dana itu cakupannya sangat luas sekali. Bukan hanya latihan untuk diri sendiri, tapi dana juga cakupan yang luas itu bisa membina hubungan yang berikut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah biawasa. Apa itu biawasa? Ya secara terjemahan yang umum, dia itu ya menyenangkan. Waca itu ya ucapan. Jadi secara terjemahan yang umum ya ucapan yang menyenangkan. Ucapan yang baik. Ya. Jadi saat kita berkelompok berkumpul seperti ini, kita berusaha mengucapkan ucapan yang menyenangkan. Kalau memang tidak mampu berucap yang baik, setidaknya diam jauh lebih baik daripada berucap menyinggung orang lain, berucap menghina orang lain, berucap menyindir orang lain. Ini Bapak Ibu yang tidak boleh dilakukan. Kalau Bapak Ibu ingin hidup harmonis, ucapan yang memuji, yang tepat itu juga cukup baik. Orang senang. Pada hakikatnya manusia itu butuh yang namanya penghargaan. Butuh yang namanya diperhatikan. Butuh yang namanya dihargai, dipuji. Tetapi tentu dalam hal yang baik. Tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan nanti kesannya menjadi menyindir. Itu tidak baik juga. Ya. Terpuji. Misalkan Bapak A, dia menang lomba. Misalkan lomba apa? Lomba nyanyi, lomba apa? Lomba baca barita. Sudah sepantasnya kita sebagai teman memberikan penghormatan. Oh selamat ya Bapak ini, Anda terpilih menjadi ketua misalkan. Anda menang, saya turut bahagia. Apa nggak senang Pak Edi? Senang, merasa diperhatikan, merasa dihargai. Inilah Bapak Ibu. Ya, hal yang kedua yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Ketiga, apa caranya? Jadikan sebagai melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Bahu-membahu, gotong royong. Berbagai tindakan bisa dilakukan Bapak Ibu yang berguna, bermanfaat, saling berguna, bermanfaat untuk orang lain dan juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya, ini juga sangat baik sekali. Ya. Jadi satu tindakan itu tidak sembrono. Kadang-kadang kalau orang yang tidak mengertinya apa yang dilakukannya semaunya aja. Ya, jalannya semaunya. Misalkan apa yang paling sederhana, parkir sembarangan misalkan. Coba hal yang sederhana seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalkan Bapak Ibu parkirnya sembarangan? Yang lainnya menjadi nggak bisa parkir. Yang parkirnya di dalam nggak bisa keluar. Yang tadinya bisa parkir 5 atau 10 kendaraan, karena ada orang yang tindakannya semaunya, akhirnya apa? Orang lain kan kesel, kecewa, marah, akhirnya apa? Bertengkar. Nah ini, ya, tindakan yang tidak berguna jangan dilakukan. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan, sekecil apapun. Apalagi tindakan yang besar, yang bermanfaat, lakukanlah.
Ya kalau misalkan di organisasi kita akan misalkan apa, menyiapkan sesuatu, ya, membersihkan sesuatu, ruangan lingkungan, itu tindakan-tindakan yang berguna. Ya orang lain datang, temannya datang, wah lingkungannya sudah bersih, kantornya udah rapi, wangi, kan senang. Nah itu, ya. Jadi tindakan-tindakan yang sederhana, yang kecil, simpel sesungguhnya dampaknya itu bisa besar dan bisa memiliki pengaruh dalam hal mempererat persahabatan. Selanjutnya adalah apa? Samanapata. Samanapata diartikan secara umum adalah apa? Ketenangan batin atau tidak sombong, tidak tinggi hati. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu berteman, ada 50 orang. 10 orang aja yang sombong. Apa yang terjadi? Sudah. Ya. Bagaimana sikap seseorang yang sombong? Wah, jalannya itu nggak kecil, nggak kenal. Ya. Nggak kenal. Ya kan? Bahasa umumnya, siapa lo, siapa gua. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya. Apakah bisa Bapak Ibu hidup berbuat seperti itu? Ya kan? Seperti Bapak Ibu di sini duduk di sini. Ya. Ada misalkan atau di tempat lain. Ya, di satu organisasi berkumpul duduk karena si A ini dia punya sikap yang sombong. Bahkan temannya di kiri dan kanannya nggak tahu, nggak mau nyapa. Disapa juga. Siapa ya? Nah, gitu. Apa ya? Nah, gitu. Kenapa lu? Siapa lu? Nah, bahasa umumnya seperti itu. Nah ini, ya, coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, 10 orang aja seperti itu kayak gimana gitu. Apa nggak bubar gitu? Ya, nah seperti itu. Itu nggak boleh. Ya, ini kadang orang nggak nyadari. Ya nggak nyadari. Mungkin dia tinggi hati karena dia punya posisi. Saya ini misalnya apa? Bendahara loh. Ya, misalkan. Saya ini apa? Pemimpin. Saya ini wakil ketua misalkan. Nah, itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Dengan satu posisi. Jangan membuat seseorang itu menjadi lupa diri. Ya, ya, dia sedang mendapatkan posisi. Coba kalau misalnya nanti suatu saat jabatannya udah selesai, apa yang terjadi? Nah, rasakan. Ya, teman-temannya pada menjauh. Banyak sekali kalau Bapak Ibu perhatikan, seseorang itu pas jabatannya selesai, wah, yang tadinya begitu akrab, dipuji-puji, dielus-elus, ya, dibangga-banggakan saat dia mendapatkan satu posisi jadi ketua atau apa. Setelah lengser, dia belum merasakan kesepian. Semuanya pada menjauh. Ternyata saat dia menjabat itu, orang-orang di sekitarnya itu adalah bukan sahabat yang sebenarnya, bukan sahabat sejati. Sahabat yang hanya memanfaatkan kedudukannya saja. Nah ini Bapak Ibu masih cermat dalam betul. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak kepada pergaulan yang salah. Ya, di depan kelihatannya baik, di depan dia berbicara, istilahnya bermulut manis, ternyata di belakangnya. Nah, seperti itu. Jadi beberapa ciri orang yang tidak baik adalah apa? Ya, seperti itu. Tidak mau membantu, ya, dikatakan sebagai apa? Isu nawaca, ya, memecah belah, berbicara buruk di belakang kita. Nah ini, ya, ini ciri-ciri orang yang tidak baik. Ya, setelah orang itu lengser gitu kan, wah, siapa ya kamu? Saya nggak kenal. Wah, baru dia merasakan begitu pedihnya, begitu sakitnya. Temennya yang selama ini dia kenal, ternyata dia bukan sahabat sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Buddha selalunya menjadi seorang sahabat yang baik. Sahabat sejati buat orang lain. Berusaha membantu hidup orang lain. Nah inilah Bapak Ibu, beberapa hal yang mesti diketahui yang berkaitan dengan suatu hubungan harmonis. Dengan menerapkan ya hal-hal yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita semua, keselarasan hidup, hubungan harmonis pasti bisa diperoleh. Ya, dan sesungguhnya Bapak Ibu,
Di kitab Anguttara Nikaya juga Sang Buddha memberikan beberapa hal ya, akibat yang menanti satu hubungan yang tidak baik atau perselisihan. Ada bahaya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tidak mencapai apa yang belum dicapai. Nah ini bahaya dari yang namanya suatu hubungan yang tidak harmonis. Ya. Kondisinya itu tidak mendukung. Misalkan Bapak Ibu ingin latihan apa? Latihan sila. 8 sila misalkan, atau 5 sila. Tapi kondisinya itu penuh dengan pertentangan, perpecahan, pertikaian. Apakah bisa? Tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi misalkan Bapak Ibu itu ingin latihan sehari di rumah atau di tempat lain, tapi lingkungannya sedang rusuh. Ini nggak bisa. Sesuatu yang ingin dicapai itu tidak bisa dicapai karena hubungannya tidak harmonis. Bahaya pertama. Bahaya kedua adalah apa yang sudah diperoleh, yang dicapai itu akan jatuh atau berkurang. Misalkan Bapak Ibu di sini sudah latihan, misalkan kita ambil umpama adalah latihan samani. Bapak Ibu di sini samaninya udah bagus, rajin. Bapak Ibu di rumah, di lingkungan yang tidak rukun, penuh dengan pertengkaran. Tetangga kiri, tetangga kanan saling cekcok. Ya, ada yang nyalain suara radionya besar-besar, ya, ucapannya suaranya tinggi, bertengkar. Apakah bisa Bapak Ibu mempertahankan latihannya? Tidak bisa. Lama-lama jadi apa? Sama dia berkurang. Atau mungkin Bapak Ibu ingin belajar. Kalau tadinya sehari misalkan Bapak Ibu disiplin, belajarnya 2 jam sehari. Jadi karena lingkungannya tidak mendukung, penuh dengan ketegangan, perselisihan, tidak konsentrasi. Nah, artinya apa? Yang tadinya latihan sudah meningkat, lama-lama menurun. Bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga adalah apa? Berita buruk tersebar. Ya iya, jelas. Oh siapa? Oh Bapak A, Ibu C. Di mana? Oh tinggal di sana. Oh pantesan. Oh di sana tiap hari itu bertengkar terus. Sudah nggak heran. Nah, itu kan. Ada kan satu lingkungan itu ya cekcok melulu. Nah, itu kan saling mencela, saling menghina, menjatuhkan. Nah itu. Ya, nggak bisa. Ya, akhirnya apa? Berita buruk sebar. Oh si ini ya, si Bapak B ini ya, yang biang rusuh ya. Nah itu kan. Oh jangan mendekat, ayo kita pergi. Nah itu, berita buruk. Hidupnya nggak rukun. Dari kelompok mana? Oh kelompok sana. Wah kelompok sana kan. Berantem dulu kalau kumpul misalkan. Nah gitu. Tersebar luas. Justru yang kita harapkan nama baik, nama harum yang tersebar, bukan nama yang buruk, bukan keburukan. Nah ini, ya, kerugian ketiga. Yang keempat, meninggal dalam kebingungan. Bapak Ibu, begitu pengaruh besarnya satu perkara. Bisa buat orang itu sebelum meninggal atau akan meninggal itu bingung. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang akan meninggal terbaring, lemah, tapi pikirannya tuh bingung. Apa yang terjadi? Ya sudah. Selanjutnya adalah terakhir di alam menderita, alam sengsara. Mengapa? Karena pikirannya tidak tenang. Hasil dari apa? Dari hubungan yang tidak rukun. Karena kan saat hubungan tidak rukun itu kan pikiran yang buruk yang berkembang, ingin menyerang, ingin menyikuk, nah gitu kan, ingin mencela, ingin menghina. Itu kan pikiran-pikiran buruk yang tumbuh dari kondisi hubungan yang tidak rukun. Nah ini Bapak Ibu. 5 hal bahaya menanti satu hubungan yang tidak harmonis. Ya, nah inilah yang disebutkan Sang Buddha di Kitab Anguttara Nikaya. Ya, ini yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Ya semoga Bapak Ibu kita semua ada di sini Sang Buddha berlatih Dhamma menjadi acuan kita untuk
bersosialisasi. Sehingga satu hidup yang rukun bukan hanya di komunitas kita sebagai umat Buddha saja, tapi kita menunjukkan kita sebagai umat Buddha beragama, tunjukkan kepada masyarakat lingkungan kita sebagai orang yang baik. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, sampai sata buantu sekitar. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.